di salah satu majelis yang dinaungi oleh para malaikat, yaitu majelis ilmu, yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipelajari di antara mereka, maka Allah akan turunkan rahmat sebagaimana janjinya di dalam hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid, dalam rangka membacakan ayat-ayat Allah, kemudian saling mempelajari di antara mereka, kecuali bagi mereka akan turun rahmat. Kemudian Allah akan berikan ketenangan. Kemudian para malaikat akan menaungi mereka, dan Allah akan menyebut nama mereka di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia di langit yang tinggi, yaitu di hadapan para malaikat. Dan pada malam hari ini, ayyuhal hadirun, kita akan membacakan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sangat singkat, dalam surah yang sangat pendek, yaitu surah Al-Ikhlas. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, kita ingin mendapatkan pahala yang sedemikian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membalas kita dengan surganya ketika kita sudah berada di hari akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an tiada bandingannya. Kita mengetahui pahala yang sangat besar tatkala kita membaca Al-Qur'an, apalagi menghafalnya, apalagi mempelajarinya, apalagi mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain, maka tentu pahalanya tiada terkira. Jadilah orang tersebut manusia terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, kalian pelajari itu Al-Qur'an, kemudian mengamalkannya. Tentunya mengamalkannya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Ini adalah sebaik-baik manusia. Apa itu Al-Quran? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ana ambil faedah buat kita semua dari salah satu tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu usul tafsir tentang makna Al-Quran. Kenapa? Kita harus mengetahui apa itu Al-Quran, karena kita akan ingin mendapatkan pahala ketika membacanya. Ana coba tanya antum semua, antum kenal nggak Al-Quran itu apa? Ada yang tahu? Kalau para ustadz itu saya jawab lah. Firman Allah, masya Allah ya, betul ya. Ada lagi? Kita akrab dengan Al-Quran, tapi kita nggak tahu apa itu Al-Quran. Ya, Al-Quran ya firman Allah, sebagaimana penjelasan para ulama. Di antara mereka mengatakan Al-Quran huwa kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilafzihil arabi, dengan bahasa Arab. Al-muta'abbadu bitilawatihi, ketika membacanya satu huruf diganjar sekian. Ketika membacanya itu bernilai pahala yang besar, bernilai ibadah. Kemudian al-manqulu bitawatir, dinukil secara mutawatir dari banyak sahabat Nabi. Al-maktubu fil masahifi, yang tertulis di mushaf-mushaf. Syekh Utsaimin menambahkan al-mabdu'u bi suratil Fatihati wal makhtumu bi suratin Nas. Syekh Utsaimin mengatakan Al-Qur'an itu juga adalah kitab yang dimulai dari surah Al-Fatihah
dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ini pengertian secara istilah. Adapun secara bahasa, maka Al-Quran itu masdar dari qara'a yaqra'u, Qur'anan. Kalau secara bahasa itu bisa berarti Quran berarti bacaan, yaitu dari fiil qara'a, kemudian masdarnya Qur'anan yang artinya tala. Tala itu yaitu membaca ya, atau bermakna maf'ul, yaitu al-matlu, yang dibaca, atau bisa bermakna jamaah. Qara'a atau Qur'anan bisa bermakna jamaah, yaitu bermakna isim fa'il, yaitu jami'un, yang mengumpulkan antara ayat-ayat hukum dan kisah-kisah dan juga ayat-ayat yang lainnya. Itu terkumpul semua di dalamnya. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah yang kita bacakan di awal tadi, Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ingat ya, firman Allah, bukan makhluk ya. Dia itu adalah firman Allah. Dia itu adalah perjanjian kita dengan Allah, sebagaimana yang kita sebutkan dalam kajian sebelumnya. Al-Quran itu adalah hablullah al-matin, atau kata Rasulullah, hablullah, yaitu tali Allah yang menghubungkan antara engkau dengan Allah yang berada di atas sana. Allah turunkan firman-Nya. Kalamullah berarti selain kalam Allah, selain perkataan Allah, maka dia bukan Al-Quran. Buku-buku bacaan itu bukan Al-Quran, atau hadis Nabi SAW itu bukan Al-Quran. Nah, walaupun hadis termasuk wahyu, akan tetapi bukan perkataan Allah secara langsung. Nah, kemudian al-munazzalu ala Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran atau bukan? Bukan. Secara pengertian ini, maka Taurat, Zabur, Injil, kemudian Suhuf Ibrahim dan Musa, itu semuanya bukan Al-Quran. Karena salah satu pengertiannya adalah diturunkan kepada Muhammad. Taurat kepada siapa? Daud, berarti bukan Al-Quran. Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, kemudian Injil kepada Isa alaihi wassalatu wassalam. Itu semua kitabullah, akan tetapi bukan Al-Quran. Bilafzihil Arabi, dengan bahasa Arab, dengan lafaz Arabi. Kalau begitu, bagaimana dengan terjemahan Al-Quran? Al-Quran apa bukan? Atau mushaf atau bukan? Bukan. Secara pengertian ini, maka keluar darinya terjemahan Al-Quran, karena isinya campuran, ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya. Wallahu a'lam. Kemudian al-muta'abbadu bitilawatihi, ketika membacanya bernilai ibadah, bernilai pahala, setiap hurufnya bernilai pahala. Hadis Nabi, ketika kita membacanya kita akan dapat pahala banyak, akan tetapi pahalanya tidak seperti membaca Al-Quran, per huruf diganjar. Kalau hadis Nabi, Rasulullah mengatakan naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha, dan seterusnya, wa hafizaha wa addaha kama sami'aha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyinari wajah seseorang yang mendengar ucapanku, kata Rasulullah, kemudian menghafalnya, kemudian menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya. Itu pahala yang umum. Tapi dia bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran, setiap hurufnya diganjar 10 pahala. Alif lam mim sudah 30 pahala. Belum bismillah, belum Al-Fatihah, belum surat-surat yang lainnya. Al-manqulu bitawatir, yang dinukil secara mutawatir, diriwayatkan secara mutawatir dari para sahabat Nabi, dari para ulama, sampai kepada kita. Al-maktubu fil masahif, kemudian tertulis di mushaf, atau diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itulah Al-Quran. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Allah melalui malaikat Jibril, dan Allah yang akan menjaga Al-Quran. Nazala bihi ruhul amin bi apa? Ala qalbika litakuna minal munzirin. Nah, diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril ke dalam hatimu, agar engkau menjadi orang yang memberikan peringatan.
Wallahu taala a'lam bishawab. Itulah sekilas tentang Al-Qur'an sebagai tambahan ilmu buat kita. Adapun surah yang akan kita bahas pada malam hari ini, ini pengenalan tentang surah Al-Ikhlas. Ya, surah Al-Ikhlas. Ana ambil faedah dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir, suratul Ikhlas makiyatu wa ayatuha arba'ah. Surat Al-Ikhlas itu surah makiyah yang diturunkan periode Mekah dan ayatnya berjumlah 4. Adapun sebab diturunkannya Al-Qur'an, maka ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala dari Abul Aliyah, kemudian disebutkan sanad sampai Abul Aliyah, kemudian dari guru beliau yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab mengatakan, annal musyrikin qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang musyrik Mekah dulu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, unsub lana rabbak. Wahai Muhammad, sifatkan kepada kami bagaimana ciri-ciri Rabbmu. Ini sebab turunnya surah Al-Ikhlas. Fa anzalallahu ta'ala, maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, Allah menjawab pertanyaan mereka kepada Rasulullah dengan diturunkan ayat ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah ya. Singkat sekali surat ini. Surah yang sangat pendek tetapi syarat dengan makna, insyaallah. Adapun faidah dari surah Al-Ikhlas diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau meriwayatkan hadis dengan sanad yang panjang dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Rasulullah pernah mengutus seorang laki-laki, seorang sahabat untuk ikut bersama pasukan perang dalam sebuah peperangan. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Jadi sahabat yang dikirim bersama pasukan ini dia ngajarin Al-Qur'an untuk pasukan Islam. Sahabat yang diutus sama Nabi ini ketika mengimami pasukan perang, itu dia selalu mengakhiri atau membaca di rakaat kedua salatnya itu surat Qul huwallahu ahad, kata Aisyah radhiyallahu anha. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kembali pasukan perang ini, maka mereka mengatakan bahwasanya sahabat yang diutus bersama mereka itu selalu membaca surah Al-Ikhlas ketika sholat. Sholat apa saja, dimulai dengan surah yang lain, kemudian rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Mereka mengadu kepada Nabi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Panggil dia, mau tanya, kenapa dia berbuat seperti itu? Apa maksudnya? Fasa'aluhu faqala li'annaha sifatur rahman, li'annaha sifatur rahmani wa ana uhibbu an aqra'a biha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini menjawab dengan jawaban yang sangat bagus. Mengapa Al-Ikhlas terus yang kamu baca? Rasulullah bertanya kepadanya. Maka laki-laki ini mengatakan li'annaha sifatur rahman. Wahai Rasulullah, aku suka baca bismillah. Aku suka dengan surat ini karena surat Qul huwallahu ahad ini adalah salah satu sifat Rabb Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku sangat suka membaca sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Lihat alasannya. Enggak kayak kita kalau baca Al-Ikhlas karena pengen cepat selesai sholatnya. Nah itu niatnya. Kalau mereka enggak, karena mereka cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka baca surat lain, tapi di rakaat keduanya baca Al-Ikhlas. Ya. Wa hakadha
rawahu fi kitabit tauhid. Dan ini yang dikabarkan oleh Imam Bukhari dalam kitabut tauhid. Maka dia mengatakan, aku suka baca surat ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, akhbaruhu annallaha ta'ala yuhibbuhu. Kabarkan kepada orang yang suka baca Qul huwallahu ahad ini, bahwasanya Allah mencintai dia. Karena dia suka dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa sifatnya? Nanti kita tafsirkan. Begitu pula riwayat yang lain tentang seorang sahabat yang selalu ketika mengimami sebuah kaum di Masjid Quba, itu selalu bacanya surah Al-Ikhlas, kemudian sambung dengan surah yang lain, baca Ikhlas lagi, kemudian sambung dengan surah yang lain. Para jamaah di Masjid Quba di Madinah itu negur dia. Kenapa kamu baca kayak gitu, katanya. Seharusnya kamu baca Al-Ikhlas saja atau surat yang lain saja, atau tinggalkan Al-Ikhlas karena terlalu pendek mungkin. Baca surah-surah yang lain. Itu bahasa saya ya. Kata dia, kalau kalian suka, aku yang jadi imamnya, aku tetap akan baca surah Al-Ikhlas, katanya. Kalau kalian tidak suka saya jadi imam, ya silahkan, katanya. Dan orang-orang di Masjid Quba tidak mau orang lain jadi imam kecuali dia. Mungkin karena bacaannya bagus dan seterusnya. Ya ingat ya, dia baca surah lain, surah Al-Ikhlas, kemudian sambung dengan surah lain. Kemudian ini ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka wa ma hamalaka ala luzumi hadhihi surah fi kulli raqa'atin. Rasulullah mengatakan, wahai fulan, enggak disebut namanya. Apa bahasanya dalam mustalah hadis? Mubham ya. Ya, mubham. Enggak disebut namanya. Wahai fulan, kenapa kamu enggak lakukan apa yang diminta sama jamaah? Ya. Atau apa penyebab engkau baca surat ini di setiap rakaat salat? Nah, bahasa ditan kulhu terus ya, jadi orang ini mengatakan, qala inni uhibbuha. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku baca surah Al-Ikhlas di setiap rakaat salat itu karena aku suka dengan surat ini, aku cinta. Jadi bukan Ikhlas saja yang dibaca ya. Dia baca Al-Ikhlas sambung surah lain, jadi panjang rakaatnya. Enggak seperti kita, Ikhlas aja. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannata. Cintamu kepada Al-Ikhlas dan surah Al-Ikhlas akan mengantarkan kamu masuk surga. Cinta seperti apa? Seperti ini, dibaca setiap salat. Wallahu taala a'lam bishawab. Begitu pula Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan faidah surat Al-Ikhlas, bahwasanya membacanya pahalanya ta'dilu sulusal Quran. Rasulullah mengatakan membaca surah Al-Ikhlas itu pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Ayajizu ahadukum ayyaqra'a sulusal Qur'ani fi lailatin. Kata Rasulullah kepada para sahabat, kalian keberatan enggak atau kalian susah enggak baca sepertiga Al-Quran setiap malamnya? Maka para sahabat itu merasa berat. Mereka mengatakan, ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa yang bisa seperti itu, baca setiap malam sepertiga Quran? Rasulullah pun menjawab, faqala Allahul wahidus samad sulusul Quran. Ayat yang mengatakan atau yang menyifati tentang Allah Al-Wahid As-Samad itu pahalanya semisal sepertiga Al-Quran. Masya Allah ya. Itu surah Al-Ikhlas. Masya Allah. Banyak faidah-faidah yang lainnya. Begitu pula orang-orang yang sering membaca surah Al-Ikhlas di waktu-waktu yang disunnahkan, maka dia akan mendapatkan pahala surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang hendak tidur, dia dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian surah Al-Falaq, An-Nas, yaitu bersama Al-Mu'awwizatain. Itu kemudian ditiupkan, kemudian
dia usapkan ke seluruh badannya 3 kali, dimulai yang paling depan sampai yang paling dijangkau, maka dia akan terhindar dari mimpi buruk atau dari sihir. Nah. Qala Imam Malik, berkata Imam Malik rahimahullahu taala, dari beliau menyebutkan sanad yang panjang dari sahabat Ubaidillah bin Hanin, qala sami'tu Abu Hurairah, dari tabi'in Ubaidillah bin Hanin, dia mengatakan aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aqbaltu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang membaca qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat. Kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, orang yang baca surah Al-Ikhlas ini wajib atasnya. Abu Hurairah mengatakan, qultu wa ma wajabat ya Rasulullah. Apa itu maksud antum wajib? Wajib apa? Rasulullah mengatakan, wajabat al-jannah. Wajib bagi dia masuk surga. Masya-Allah. Orang-orang yang mencintai surah Al-Ikhlas kemudian rajin membacanya, insyaallah mendapatkan pahala surga. Nah. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu ya sekilas tentang surah Al-Ikhlas, tentang faidah atau keutamaannya. Adapun tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan qad taqaddama dzikru sababi nuzuliha, telah disebutkan penyebab turunnya sebelum di awal tadi, yaitu ketika orang musyrikin itu minta disifatkan Tuhannya Muhammad kepada mereka. Ya. Wa qala Ikrimah, berkata tabi'in Ikrimah rahimallahu taala, lamma qalatil yahudu nahnu na'budu Uzaira ibn Allah. Tatkala orang-orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah atau kepada orang-orang Islam, kami menyembah Uzair, putranya Allah. Jadi Nabi Ezra atau Nabi Uzair itu salah satu nabi-nabi kaum Bani Israel. Nah, itu disembah sama mereka. Kenapa? Karena di zaman itu tidak ada yang bisa membaca Taurat kecuali Uzair atau Ezra. Maka mereka menuhankannya ketika Uzair meninggal dunia, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwasanya orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang Yahudi mengatakan nahnu na'budu Uzair ibn Allah, kami menyembah Uzair putra Allah. Wa qalatin Nasara nahnu na'budul Masih ibn Allah. Orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani mengatakan kami menyembah Nabi Isa, kami menyembah Isa Al-Masih, putra Allah Subhanahu wa taala, anak Allah. Wa qalatil Majus, dan berkata orang-orang Majusi, nahnu na'budus syamsa wal qamar, kami menyembah matahari dan bulan. Wa qalatil musyrikun nahnu na'budul asnam, berkata orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy, kami menyembah patung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini kepada Rasulnya. Anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad. Apa artinya? Ikrimah mengatakan, yakni huwal wahidul ahad alladzi la nadhara lahu wala wazira wala nadida wala syabiha wala adila wala yatluqu hadha al-lafdhu ala ahadin fil isbati illa ala Allah azza wa jal. Kata Ikrimah, arti qul huwallahu ahad atau makna tafsir dari qul huwallahu ahad adalah huwal wahid, dia adalah yang maha esa, al ahad yang maha tunggal, alladzi la nadhara lahu, tidak ada tandingannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Wala wazira lahu, tidak ada menterinya, dia itu raja, tidak butuh menteri. Wala nadida, tidak ada tandingannya dalam kekuasaannya. Wala sabiha lahu, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Wala adila, dan juga tidak ada yang sama dengan dia dalam sifat-sifatnya, dalam kepemilikan asma wa sifat. Wala yatluqu hadzal lafzi ala ahadin fil isbati illa ala Allah azza wa jal. Dan kalimat al-ahad kemudian as-samad ini tidak ada penisbatan kepada makhluk kecuali kepada Allah sendiri. Tidak ada yang bisa menyematkan gelar itu kecuali kepada dirinya sendiri. Nah, li'annahu al-kamilu fi jami'i sifatihi wa af'alihi, karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna di segala sifatnya dan juga maha sempurna perbuatan-perbuatannya. Adapun tafsir Allahus Samad, maka Ikrimah mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Abbas berkata, yakni alladzi yasmadu ilaihil khalaiqu fi hawaijihim wa masailihim. Kata Ibnu Abbas, as-samad artinya yang bersandar kepadanya segala makhluk, seluruh makhluk. Fi hawaijihim, ketika mereka meminta sesuatu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa masailihim, kemudian tempat mengadu, itulah as-samad. Qala Ali bin Abi Thalha dari Ibnu Abbas, huwa sayyidu alladzi qad kammala fi su'dudihi. Yang dimaksud dengan as-samad, kata Ibnu Abbas, adalah as-sayyid, raja. Alladzi qad kammala fi su'dudihi, yang sempurna kekuasaannya. Dia sebagai raja, tapi raja yang sempurna. Tidak seperti raja-raja di dunia yang manusia menjadi raja ada kekurangannya. Dia nggak bisa melaksanakan apa-apa kecuali harus punya wazir, punya menteri, punya orang-orang yang mewakili dia. Allah tidak. Wa huwallahu subhanahu hadza sifatuhu la tanbaghi illa lahu. Dan Allah Subhanahu wa taala sifatnya ini yang al-ahad, as-samad, tidak bisa atau tidak layak disematkan kepada selainnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu kufuwan wa laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sebanding dengan Allah dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Subhanallahi wahidil qahar. Maha suci Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Berkata Tabi'in Al-A'mas rahimahullah ta'ala dari Syaqiq, dari Abi Wa'il, as-samad as-sayyidul ladzi qad intaha su'duduhu. Yang dimaksud dengan as-samad adalah raja yang sudah mencapai puncak dari kekuasaannya. Dia menguasai seluruh alam semesta, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Itulah as-samad. Dan para ulama menyebutkan banyak sekali tafsir tentang as-samad ini, dan semuanya tafsirnya benar sebagaimana perkataan Ibnu Katsir, wa kullu hadhihi sahihatun wa hiya sifatu rabbina azza wa jalla. Semua yang disebutkan oleh para ulama tentang as-samad semuanya sahih, dan dia adalah sifat Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian firman Allah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tafsirnya adalah laisa lahu waladun wala walidun wala sahibah. Artinya adalah Allah tidak memiliki anak, tidak punya ayah ibu, tidak punya istri, karena bukan manusia. Manusia saja yang butuh kepada semua itu. Berkata Imam Mujahid bin Jabir, beliau mengatakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, yakni la sahibata lahu, wa hada kama qala ta'ala badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibatun wa khalaqa kulla syai'in. Allah kata Mujahid bin Jabir, yang dimaksud dengan walam yakul lahu kufuwan ahad adalah Allah tidak punya istri. Nah, kalau kita punya istri, maka kekuasaan istri sama kekuasaan kita hampir sama. Pengen mengatur. Allah tidak punya istri, maka tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 101, badi'us samawati wal ard, Allah yang mengawali penciptaan langit dan bumi. Anna yakuna lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Allah tidak punya anak dan tidak punya istri. Nah.
Beliau Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak dan tidak punya istri. Wa khalaqa kulla syai'in. Akan tetapi dialah yang menciptakan segala sesuatu tersebut. Ai huwa malik kulli syai'in wa khalaqahu fa kaifa yakunu lahu min khalqihi nadhirun yusamihi aw qaribun yudanihi ta'ala wa taqaddasa wa tanazzaha. Yang dimaksud dengan lam yalid wa lam yulad adalah dia adalah raja, merajai segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu. Dia penciptanya. Lalu kalau dia raja, dia pencipta segala sesuatu, fa kaifa yakunu lahu min khalqihi nadhir? Bagaimana bisa dia punya menteri dari makhluk yang dia ciptakan? Yusamihi, yang bisa menyamai dia untuk menguasai langit dan bumi. Atau bagaimana dia bisa memiliki kerabat-kerabat yang bisa bekerja sama untuk mengatur alam semesta. Taqaddasa wa tanazzaha. Allah Maha Suci, Allah Maha Bersih dari sifat-sifat yang mereka sifatkan. Wa qala ta'ala wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Jadi tafsir lam yalid wa lam yulad ditafsirkan juga oleh ayat yang lain dalam surah Maryam ayat 95 dari 88 sampai 95. Allah mengatakan wa qalu takhadar rahman walada. Orang musyrik mengatakan Allah punya anak. Laqad jitum syai'an idda. Kalian telah mengucapkan perkataan yang sangat mungkar. Lebih mungkar daripada perkataan yang lain. Ini Allah punya anak, subhanallah. Mereka mengatakan demikian. Takadus samawati yatafattarna minhu, kata Allah. Hampir-hampir karena perkataan kalian langit pecah. Wa tanshaqqul ardu, kemudian bumi juga hancur. Wa takhirrul jibalu hadda, hampir-hampir saja gunung pindah karena sakit hati mendengar orang yang mengatakan demikian. Nah, laqad ahsahum wa addahum adda, kata Allah, anda aulir rahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Kalian mengatakan, karena kalian mengatakan Allah punya anak dan Allah tidak layak baginya anak. In kullu man fis samawati wal ar illa atir rahmani abda. Sesungguhnya yang ada di langit dan bumi mereka akan datang menghadap Allah sebagai hamba semuanya. Laqad ahsahum wa addahum adda. Allah sudah menghitung. Allah sudah menghitung kalian dengan teliti. Berapa makhluk yang ada di bumi ini? Teliti Allah hitung semuanya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua yang dihitung, semua yang diciptakan oleh Allah semuanya ini, mereka akan datang pada hari kiamat farda, sendirian. Enggak ada yang bisa menolongnya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa qalu ittakhadar rahman walada subhana bal ibadun mukramun. Orang-orang musyrik mengatakan Allah punya anak yaitu malaikat. Mereka mengatakan malaikat putri-putri Allah, kata mereka. Subhanallah, ya, dalam surah Al-Anbiya ayat 26. Dalam surah Al-Anbiya ayat 26. Maka Allah menjawab mereka, bal ibadun mukramun. Malaikat itu bukan putri-putri Allah, mereka itu ciptaan Allah, hamba Allah yang mulia, kata Allah. Wa kulluhum la yasbiquna bil qawli wa hum bi amrihi yaf'alun. Para malaikat itu saking mulianya, mereka tidak pernah bicara mendahului Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah perintahkan mereka, langsung sami'na wa ata'na, langsung mereka kerjakan. Dalam ayat yang lain, dalam surah As-Saffat ayat 158, Allah berfirman, wa qalu wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Orang-orang musyrik selain mengatakan malaikat putri Allah Subhanahu wa taala, mereka juga mengatakan jin itu kerabat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jin adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala, kata mereka. Walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Padahal jin mereka tahu bahwasanya nenek moyang mereka diseret ke neraka. Siapa?
iblis. Atau tafsir yang lain mengatakan walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Padahal bangsa jin tahu siapa saja yang mengucapkan perkataan ini akan diseret ke dalam api neraka, baik jin maupun manusia. Bagaimana orang yang diseret ke dalam neraka? Kerabat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, jadi jin mengatakan mereka yang mengatakan demikian akan diseretkan ke dalam api neraka. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan. Jadi ayolah hadirun, begitu orang-orang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai gunung, bumi, langit hampir hancur, akan tetapi Allah yang Maha Pemaaf tidak membiarkan semua itu terjadi. Al-Imam Al-Bukhari sebagai yang terakhir, Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis yang sahih. Beliau mengatakan, la ahad asbaru ala adza sami'ahu minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar tatkala disakiti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya nama-nama Allah adalah As-Sabur, Maha Sabar. Nah, tidak ada yang lebih sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu manusia menyakiti Allah, tapi Allah sabar. Nah, Maha Sabar. Ketika mendengar dicerca, innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Masya Allah, lihat kesabaran Allah. Manusia mengatakan Allah punya anak, ya Allah. Tapi apa kata Rasulullah? Wa huwa yu'afihim wa huwa razaqahum wa yu'afihim. Mereka menyekutukan Allah dalam sifat-sifatnya, tapi Allah tetap kasih rezeki mereka. Allah tetap maafkan mereka. Subhanallah, Allahu Akbar. Begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Al-Bukhari hadatsana Abul Yaman, beliau menyebutkan sanadnya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsi, kadzdzabani ibnu Adam, anak Adam mendustakan aku, walam yakun lahu dzalik, mereka tidak layak melakukan itu, wasyamatani walam yakun lahu dzalik, mereka juga menghinaku kata Allah, dan mereka tidak layak untuk melakukan penghinaan. Fa amma takdzibuhu iyaya fa qauluhu la yu'idani kama bada'ani. Adapun mereka, perkataan anak Adam yang mereka mendustakan aku kata Allah, mereka mengatakan kami tidak akan dibangkitkan sebagaimana diciptakan di awal. Subhanallah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat mudah melakukan itu. Allah mengatakan, walaisa awwalul khalqi bi ahwani alayya min i'adatihi. Bukankah yang membangkitkan itu lebih mudah daripada menciptakan yang tidak ada. Membangkitkan yang sudah ada itu lebih mudah daripada menciptakan yang sudah ada. Antum disuruh buat sebutir pasir saja dari tidak ada, nggak mampu, susah. Tapi coba disuruh bikin bangunan masjid dari bahan yang sudah ada, mudah apa enggak? Mudah, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang tinggal yang kun fayakun. Kemudian Allah mengatakan, wa amma syatmuhu iyaya fa qauluhu ittakhadallahu walada. Adapun mereka menyakiti aku atau mencela aku kata Allah adalah tatkala manusia mengatakan Allah punya anak. Subhanallah. Wa anal ahadus somad, padahal aku adalah yang Maha Esa, yang kepadaku bergantung segala sesuatu, aku yang berdiri sendiri. Lam alid walam ulad walam yakun li kufuwan ahad kata Allah. Dan aku adalah zat yang tidak beranak dan tidak punya ayah ibu atau tidak diperanakan. Walam yakun li kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sama denganku kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, begitu pemaafnya Allah, begitu penyabarnya Allah Subhanahu wa taala, didustakan kemudian
dicela oleh manusia, Allah masih memberi mereka rezeki dan Allah masih memaafkan mereka-mereka yang memohon ampun atas semua itu. Wallahu taala alam. Belum? Hah? Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhal. Wallahu taala alam bissawab. Menghafal Al-Quran atau membaca itu mana lebih besar pahalanya? Insyaallah ya. Nggak bisa jawab nih. Belum jawab. Menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran, mana yang lebih besar pahalanya? Mana ya? Ustaz, antum jawab. Wallah alam, nggak tahu ya. Kalau yang setahu ana, membaca dan menghafal Al-Quran itu sama-sama memiliki pahala yang besar. Kita tahu, kalau membacanya satu huruf udah berapa pahalanya. Kalau menghafal juga berpahala. Ini pendapat ana sendiri ya. Akan tetapi menurut ana, yang paling besar pahalanya adalah menghafal. Mengapa demikian? Karena menghafal sudah dapat pahala membaca. Dari sisi ini saja sudah nilai plus menghafal. Ya. Sudah menghafal, otomatis kita akan membacanya. Sudah dapat pahala membaca. Belum lagi pahala menghafalnya yang nanti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala di akhirat. Allah mengatakan, "Iqra wartaq warattil kama turatil fid dunya," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bacalah, kemudian naiklah ke tingkatan surga. Dan tempatmu yang terakhir di surga adalah di akhir ayat yang engkau baca. Ini pahala yang sangat besar ketika seseorang menghafal Al-Quran. Kalau yang paling besar tentunya menghafal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup ya? Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat, dan apa yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah adalah kesalahan lisan saya pribadi dan bisikan syaitan. Allah berlepas diri dari semua kesalahan dan keburukan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.